Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Sulawati dengan NIM 216121091, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya mohon izin untuk membacakan jawaban saya tentang soal UAS MSI nomor 2. Secara umum, umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut, padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pendapat yang pertama adalah Islam moderat, pendekatan yang menekankan keseimbangan dan toleransi dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Kelompok ini biasanya terbuka terhadap dialog antar agama dan budaya serta mengedepankan pemahaman yang kontekstual dan rasional. Turunan kelompok yang pertama modernis, menggabungkan nilai modern dengan ajaran Islam. Contoh Muhammadiyah di Indonesia yang mengedepankan pendidikan modern dan perbedaan masyarakat. Yang kedua adalah neomodernis, menghormati tradisi tetapi terbuka terhadap perubahan modern. Contoh cendekiawan seperti Nurholis. Yang kedua adalah Puritan. Islam Puritan berfokus pada pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada ajaran-ajaran dasar yang diyakini berasal dari zaman Nabi Muhammad dan generasi awal Islam Salaf. Turunan kelompok yaitu Salafi dan Wahabi. Yang ketiga, liberal. Islam liberal adalah pendekatan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan interpretasi dalam memahami ajaran Islam. Kelompok ini seringkali menekankan hak-hak individu, kesetaraan gender, penafsiran yang kontekstual terhadap teks-teks agama. Turunan kelompok adalah cendekiawan liberal dan aktivis sosial. Alasan perbedaan meskipun sumbernya sama. Yang pertama terjadi karena metodologi penafsiran, pendekatan liberal versus kontekstual. Sebagai umat Islam menggunakan pendekatan literal dalam memahami teks agama, sementara yang lain menginterpretasikan teks-teks tersebut dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya. Pengaruh budaya dan sosial, latar belakang budaya. Budaya lokal dan tradisi sangat mempengaruhi cara orang memahami dan mempraktikkan Islam. Misalnya, Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda di Islam Timur Tengah. Konteks sejarah, pengalaman sejarah. Sejarah panjang umat Islam yang meliputi berbagai kerajaan dinasti periode kolonial telah membentuk berbagai cara pandang dan praktik keagamaan. 4. Pengaruh tokoh dan ulama. Pemikiran tokoh ulama dan cendekiawan Islam memiliki interpretasi yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman konteks zamannya. Pemikiran mereka seringkali menjadi dasar bagi kelompok-kelompok yang ada. Isu-isu kontemporer, tantangan modern, perkembangan isu teknologi, globalisasi, dan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan demokrasi mempengaruhi cara umat Islam menafsirkan agama. Yang terakhir adalah politik kekuasaan. Politik dan kekuasaan juga memainkan peran dalam membentuk berbagai aliran agama Islam. Pemerintah tentu mungkin mendukung dan menekan kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.